Halo. Salam sejahtera. Sebelum memasuki ke dalam video yang telah diobservasikan pada penerapan K3 di PT Adipkor Logistik, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu, yang dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Liana Putri Megananda dengan 3 NIM akhir 188 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Briana Gracie Valentina Sinaga dengan NIM terakhir 203. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Aris Tiofani dengan NIM terakhir 189. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Melinda Aprilia Soleha dengan NIM akhir 186. Halo, perkenalkan nama saya Francisco John Sianturi. Saya dari kelas E. Saya dari kelompok 2. Saya dengan NIM akhir 207. Perkenalkan, nama saya Putri Haritini Baho dengan NIM akhir 172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Munawar dengan NIM akhir 193 dari kelas E. Makasih semua. Halo semuanya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu K3 dalam logistik? Jadi, teman-teman, penerapan HSE atau Health, Safety, and Environment atau yang kita sering dengar K3 dalam logistik, itu tuh merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan sistem yang dirancang untuk memastikan keselamatan pekerja, baik dari segi kesehatan ataupun perlindungan selama mereka bekerja. Dan K3 ini juga termasuk ada perlindungan terhadap lingkungan selama proses logistik itu berlangsung. Kemudian, proses dalam K3 ini mencakup banyak hal dalam sistem logistik, baik dalam transportasi, pergudangan, ataupun sampai distribusi barang. Nah, fokus utama K3 ini tuh untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa K3 itu penting di dalam logistik? Jadi, K3 ini penting dalam logistik karena di sektor logistik itu melibatkan banyak aktivitas yang beresiko seperti transportasi barang, pergudangan, dan pengoperasian alat berat. Maka dari itu, implementasi K3 itu sangat diperlukan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja, kerusakan barang, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penerapan K3 dalam perusahaan juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat citra perusahaan dengan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan keberlanjutan. Nah, jadi untuk fokus utama dalam K3 itu sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, ataupun dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan yang bisa terjadi dalam aktivitas logistik. Oke, jadi untuk unsur edukasinya adalah pemahaman konsep dan penerapan nyata pada manajemen K3 yang ada pada PT Adipkor Logistik di Semarang. Oke, kemudian untuk tujuannya yang pertama yaitu mengerti cara mengenali dan meminimalkan risiko keselamatan kerja yang ada pada PT Adipkor Logistik, tepatnya pada sistem rantai pasok atau cold chain. Kemudian untuk yang kedua, kemudian mengetahui bagaimana penerapan K3 ini bisa mengurangi risiko kecelakaan, kerusakan produk, kemudian kerugian bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan antara teori dengan praktik, misalnya bagaimana manajemen risiko yang ada pada PT Adipkor Logistik. Kemudian yang terakhir, siap menghadapi tantangan dan mutu di saat bekerja pada industri logistik yang
PT Adip Cold Logistics merupakan perusahaan yang fokus pada layanan cold chain logistik, yaitu pengelolaan distribusi barang yang membutuhkan suhu tertentu, seperti produk makanan beku, minuman, farmasi, hingga bahan baku industri tertentu. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi logistik yang efisien, higienis, dan terstandar internasional dalam menjaga kualitas produk yang sensitif terhadap suhu. PT Adip Cold Logistics menawarkan beberapa layanan utama, antara lain 1. Cold storage, yaitu penyimpanan produk beku atau dingin dengan suhu yang terkontrol sesuai kebutuhan. Yang kedua, cold distribution, yaitu layanan pengiriman dengan armada berpendingin yang menjamin produk tetap segar hingga ke tangan konsumen. Yang ketiga, inventory management, yaitu sistem manajemen stok berbasis digital yang memantau keluar masuknya barang secara real time. Yang keempat, ada value added service, yaitu repackaging, labeling, dan quality control sebelum barang dikirim. Keunggulan utama PT Adip Cold Logistics terletak pada 1. Penggunaan teknologi pendingin modern yang efisien energi. Yang kedua, sistem pelacakan digital seperti tracking system yang memungkinkan pelanggan untuk memantau posisi barang setiap saat. Yang ketiga, yaitu tenaga kerja profesional yang berpengalaman di bidang logistik rantai dingin. Dan yang keempat, yaitu jangkauan distribusi luas yang mencakup berbagai wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya kami memasuki ke area cold storage dari PT Adip Cold Logistics ini. Jadi, suhu di dalam gudang ini itu mencapai minus 24 derajat Celcius. Nah, sedangkan suhu normal atau sesuai dengan permintaan pelanggan itu biasanya berada di kisaran minus 20 derajat Celcius. Nah, walaupun suhunya ini sangat rendah, para pekerja itu tidak berada di dalam area terlalu lama. Umumnya hanya beberapa menit dan tidak sampai berjam-jam, agar kondisi tubuh itu tetap terjaga. Nah, perusahaan juga di sini menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang baik untuk melindungi para pekerjanya. Selain itu, sebelum memasuki cold storage, setiap pekerja itu diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, seperti helm yang berfungsi untuk melindungi risiko dari benturan atau benda jatuh di area kerja. Selain itu, ada juga jaket tebal khusus dingin yang dimana jaket ini tuh digunakan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dan mencegah hipotermia akibat paparan suhu rendah. Yang ketiga, ada sarung tangan pelindung. Nah, sarung tangan pelindung ini berguna dalam melindungi tangan dari rasa dingin ekstrim serta menghindari resiko luka saat memegang barang beku. Nah, selanjutnya ada sepatu bot. Di sini itu sepatu bot itu berfungsi untuk melindungi kaki dari lantai yang licin, genangan air, maupun suhu dingin yang dapat meresap melalui alas kaki biasa. Nah, selain perlengkapan individu, perusahaan ini juga menyediakan berbagai fasilitas K3 seperti alat pemadam api ringan yang ditempatkan di titik strategis untuk mengantisipasi kebakaran. Serta ada juga alat pencegah hama yang gunanya untuk menjaga kebersihan dan keamanan produk yang disimpan. Nah, dengan adanya penerapan APD dan adanya fasilitas K3 yang memadai, PT Adip Cold Logistics ini juga sangat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, higienis. Jika pekerja terjebak di dalam, misalnya karena pintu tertutup atau beku, dia bisa menekan tombol emergency switch or panic button, yang dimana saat tombol itu ditekan, lampu merah di luar akan menyala berkedip dan sering disertai alarm bunyi untuk memanggil pertolongan. Ada juga CCTV yang biasanya dipasang bukan cuma untuk keamanan umum, tapi juga untuk mendukung penerapan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, yang biasanya seperti pemantauan kepatuhan K3 dan bukti saat terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, ada beberapa poster yang menempel di sana, yang berfungsi sebagai pengingat visual, karena poster membantu mengingatkan pekerja setiap hari tentang aturan dan prosedur keselamatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan budaya K3. Yang ketiga, mendukung kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Dan yang terakhir, media komunikasi internal, yang dimana poster bisa juga berisi pesan kampanye keselamatan dari manajemen.